Ibu Judaina, Kabid KPPA, dan ini Ketua dan Wakil Ketua KPAD. Jadi ketuanya Pak Sumadi, Wakil Ketuanya Selamat Said. Jadi Bu Diana, saya saat ini bersama-sama dengan KPAD, Provinsi Kaltim, dan TGUP bidang PPPA. Maksudnya tujuan kami pertama adalah silaturahim. Yang kedua berkaitan telah terbentuknya KPAD di Provinsi Kaltim. Terbentuknya sih bulan Februari, tapi secara de facto-nya mulai melaksanakan tugas di 1 April 2023 yang lalu. Dan, ya, dan alhamdulillah, puji syukur kita pasrahkan Allah pada saat ini kami bisa hadir di KPPA. Saya terus terang menduduki sebagai kepala dinas itu sudah 2 tahun lebih, tapi ke PPPA baru yang ketiga kalau nggak salah. Karena kemarin pandemi kan baru 2022 kita bisa. Yang pandemi kami terus diutus, ibu nggak mau keluar. jadi pasti ketiga juga ke KPPA. Selain kita biasa berinteraksi di kegiatan gitu. Terakhir di Semarang Hari Anak Nasional kemarin, puncaknya di Semarang. Dan ini karena memang baru, jadi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, kita sudah kemarin juga audiensi atau malah bimtek dengan hanya di daerah di kami juga ini masih menjadi banyak tantangan. Nah, seperti tadi sampaikan Bu Kadis terkait perlindungan khusus anak, kami memang tentu sangat berharap KPAID ini akan bisa menjadi salah satu ujung tombak, Pak, untuk bersama-sama nanti mengawal. Kita ketahui bersama bahwa klaster 5 itu poinnya paling besar, Bu Kadis. Cuman justru poin yang paling besar ini yang kadang suka menyeret teman-teman, jadi nilainya kadang jadi tidak bisa maksimal. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, cuman memang kami akui bahwa kadang teman-teman di daerah masih kita banyak fokus pada kekerasan dan eksploitasi. Padahal kita ada kategori 15 AMPK, ada 15 AMPK yang sebenarnya ini perlu jadi perhatian teman-teman juga, teman-teman di daerah. Nah, makanya kami juga selalu mendorong Bu Kadis izin bahwa salah satunya juga teman-teman daerah untuk mempunyai profil perempuan dan anak itu menjadi penting juga, profil perempuan dan anak, karena nanti bisa terlihat, Pak, di situ. Misalnya di Provinsi Kaltim bagaimana profil perempuannya, perempuan kepala keluarga, anak berkebutuhan khusus, anak dengan anak dari perempuan kepala keluarga, terus anak dengan HIV/AIDS, anak kelompok minoritas. Nah, ini banyak sekali. Kemarin alhamdulillah sudah ketemu dengan KPAI ya, sudah mungkin berarti sudah banyak mungkin bisa ada strategi juga ya Bu yang bisa dilakukan oleh teman-teman KPAI di daerah, karena di Kabupaten Kota Anak itu juga kan berjejaring itu kan juga salah satu yang sangat menjadi poin yang sangat tinggi. Nah, kami yakin di daerah tentu walaupun belum semua sebenarnya di daerah itu juga memiliki KPAID. Nah, kemarin sebenarnya gini Bu, yang jadi perhatian kita juga kalau sering diskusi, kami tuh nggak ada Bu anak jaringan terorisme, kami mah siap gitu. Tapi paham radikalismenya, radikalisme ini yang juga mungkin bisa menjadi perhatian bahwa kita juga sempat melakukan survei cepat ya di beberapa satuan pendidikan terkait bagaimana anak-anak kita zaman sekarang melihat ke perbedaan yang ada, dan itu kaitannya dengan bagaimana nasionalisme, dan itu hasilnya untuk kami juga cukup bahwa kita tidak bisa diam dan seolah memang tidak ada, tapi paling tidak ada upaya-upaya gitu ya? Betul Bu, ada upaya-upaya preventif. Nah, itu yang kalau di klaster-klaster KLA itu kan ada upaya pencegahan, ada upaya penanganan. Nah, itu yang kadang kita tuh selalu jadi pemadam kebakaran ya. Jadi begitu ada kasus, baru kita rame nih Pak. Oh, ada anak misalnya, mohon maaf, anak penyandang disabilitas misalnya menjadi korban pelecehan, baru kita. Nah, karena selama ini upaya pencegahan nggak pernah kita garap nih di sini. Nah, saya rasa kan KPAD nanti bisa banyak ikut bermain dan berperan di situ, baik di upaya pencegahan maupun di penanganan. Nah, bisa membantu tentunya DP3, karena isu perempuan dan anak itu kan belum menjadi isu strategis, dan itu isu cross cutting isu ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara anak, nggak hanya di DP3, tapi kalau di dinas sosial ada, di Kanwil kantor agama itu ada isu perempuan dan anak. Jadi dinas tenaga kerja kita bicara pekerjaan anak ya Bu. Betul. Jadi
Kalau ini hanya khusus di DP3, pasti DP3-nya Bu Kadis pusing nih. Dan kita juga kalau di DKP3 itu kan tidak keterbatasan kewenangannya gitu. Jadi kita hanya kayak kita tuh hostnya gitu ya. Jadi misalnya berkaitan dengan pekerjaan anak, kita memang mengawasi gitu ya, ikut gitu kan. Tapi tidak bisa langsung mengintervensi, karena itu adalah kewenangan dari Disnaker gitu. Dan demikian juga TPPO gitu. Kita hanya melakukan sosialisasi, terus gerakan-gerakan yang mencegah agar tidak terjadinya TPPO seperti itu. Nah, jadi kalau kita di Dinas DKP3A itu ada keterbatasan kaitannya dengan kewenangan. Begitu sudah masuk ke ranah kabupaten kota, nah itu sudah menjadi kewenangan dari bupati wali kota. Jadi betul kata Bu Diana tadi, kita di provinsi memang harus bisa melihat gejala-gejala atau indikator-indikator yang memang mengarah ke hal-hal yang khususnya berkaitan dengan menuju kekerasan terhadap perempuan. Dan alhamdulillah memang untuk klaster-klaster di Kalimantan Timur itu dari 10 kabupaten kota, untuk KLA-nya tuh alhamdulillah di tahun 2023 ini ada 5 kabupaten kota yang meningkat gitu. Jadi walaupun sampai saat ini Kaltim belum masuk profilan, karena ada satu kabupaten yang memang agak susah untuk bisa kita gitu. Kabupaten mana tuh? Mahulu, Bu. Mahulu itu memang keterbatasan infrastrukturnya, sarananya, SDM-nya, karena topografinya juga susah gitu. Jadi geografis susah, topografinya susah, jadi SDM juga terbatas. Baru 35.000 penduduknya. Itu termasuk dengan